Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khulquhul Qur'an. Qaili fi kitabihil Qur'an yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Amma ba'd. Segenap dewan juri yang saya hormati, serta saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah. Mengawali hari bahagia kita khususnya sebagai santri Indonesia, mari kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan seluruh yang diharamkan dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kaum muslimin rahimakumullah, 22 Oktober adalah peringatan hari jadi kita. Ya, peringatan Hari Santri Nasional, peringatan resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menggerakkan elemen bangsa, terutama para ulama dan santri demi mempertahankan keutuhan NKRI. Karena nikmat kemerdekaan saat ini tidaklah terlepas dari perjuangan para pejuang, ulama, dan santri. Coba bayangkan saja, pada waktu itu para ulama dan santri berjuang, berjihad bersama, menggunakan senjata demi mempertahankan keamanan NKRI dan keutuhan NKRI. Maka dari itu, saat inilah kita sebagai santri berjihad, berjuang keras, tapi bukan lagi dengan perang, melainkan dengan menyebar luaskan ilmu. Mari kita teladani Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bukan hanya sekedar pejuang kemerdekaan, akan tetapi beliau memperjuangkan ilmu serta keaswajaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita meneladani beliau? Tentu kita harus melakukan langkah kecil kita sebagai santri. Di antaranya dengan melakukan hak-hak kita, mencari modalnya terlebih dahulu dengan cara ngaji. Tentu teman-teman lainnya sudah tahu istilah ngaji ini, ya kan? Menggali ilmu-ilmu kiai dan hikmah yang diajarkan beliau sudah termasuk makanan sehari-hari kita. Menariknya, makanan ini berupa menuntut ilmu. Karena ternyata menuntut ilmu itu sangatlah diwajibkan, bukan hanya sekedar wajib. Seperti hanya hadis berikut ini. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Di sini ada tak mubalaghah menjadi fardhun, bukan fardun. Ya memang karena menuntut ilmu itu sangatlah difardukan, bukan hanya sekedar fardu. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap belajar dan mengaji. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu prinsip yang harus dimiliki seorang santri yaitu menjaga ketersambungannya dengan para kiai. Ketersambungan yang bagaimana yang dimaksud ini? Yaitu dengan menjalankan dauh-dauh beliau, menjalankan nasihat-nasihat beliau dan perintah dari beliau. Sami'na wa ata'na. Karena seseorang apabila memiliki ilmu yang tinggi harus benar-benar dibarengi dengan akhlak yang mulia. Itulah yang diajarkan para ulama-ulama terdahulu kita. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Al-ayah. Di sini mengapa Allah mengatakan rahmatan lil mu'minin, bukan rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil mu'minin saja? Ya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik hewan, tumbuhan, manusia, dan jin dan lain sebagainya. Kaitannya dengan rahmat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku diutus oleh Allah
kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang mana memang menuntut ilmu itu sangat berbanding lurus dengan akhlak, karena akhlak merupakan terjemahan dari ilmu. Oleh karena itu, apabila ada orang yang berilmu tapi tidak memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang tercela, tidak mencerminkan ilmu atau Islam yang murni, maka harus tetap dipertanyakan bagaimana ilmu yang dia dapat, dari mana, dan bagaimana cara dia menerapkan ilmu tersebut dalam diri dia sendiri. Sebaliknya, apabila ada orang yang berilmu tapi berakhlak baik, maka patutlah seseorang tersebut takut kepada Allah, takut akan sanksi yang diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya apabila kita menjalani tahap-tahap ini dengan baik, mulai dari belajar dan mengaji, sami'na wa ata'na dengan para kiai, dan menjunjung tinggi akhlak yang baik, maka kita dapat mewarisi wasiat Kanjeng Nabi kita untuk menjadikan sebaik-baiknya rahmat bagi sekalian alam. Kesadaran kebangsaan kita juga akan terbentuk karena kita mengetahui Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang penyempurna, tidak membatasi kebaikannya hanya untuk umat Islam semata, melainkan untuk seluruh makhluk hidup dan kehidupan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang patut menjadi renungan kita bersama untuk meningkatkan rasa syukur kita dan cinta tanah air di momen Hari Santri Nasional 2022 ini. Semoga NKRI dalam lindungan Allah sehingga kita dapat menjalankan misi utama ibadah kita dengan rasa khusyuk dan penuh ketenangan dalam suasana kemerdekaan. Mari jaga kedamaian ini. Salam santri. Dahar kupat, dahar santen, sedaya lepat kaula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.